sampaikan bagi kita. Kekuatan mimpi, the power of dream. Joel berkata begini, pasal 2 ayat 28, 29, bahwa Tuhan berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir roh Allah turun atas kita. Dan kalau roh turun itu kepada kita, anak laki-laki perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, betapa luar biasanya bahwa mimpi akan hadir. Membawa sebuah kegerakan yang besar. Karena Tuhan bilang disertai dengan mimpi. Roh Allah kalau turun atas setiap umat, melawat setiap umat, roh itu akan turun juga. Salah satunya mimpi, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bahas the power of dream. Kita lihat selanjutnya, next. Ada beberapa hal tentang mimpi yang saya catat di sini. Bahwa kata mimpi dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, waktu saya browsing, kurang lebih ada 68 kata yang disebut dalam perjanjian lama juga perjanjian baru. Kata mimpi, mimpi, mimpi. Ya, di mana Firaun bermimpi, Abimelek bermimpi. Di mana Yusuf, Yakub bermimpi. Dan ada banyak orang sejarah membuktikan tentang mimpi. Yusuf ya bermimpi, dituntun Tuhan. Siapa lagi? Orang Majus bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata mimpi itu adalah sesuatu yang cukup banyak tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kurang lebih 68 kata. Itu membuktikan bahwa bagi Tuhan mimpi penting. Amin. Yang kedua, next. Mimpi merupakan cara Tuhan menyampaikan maksudnya atau cara Tuhan berkomunikasi. Kejadian 31 ayat 24 bunyi demikian. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ternyata dalam Alkitab, mimpi itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ya, jadi kalau kita bermimpi ketemu Tuhan dalam penglihatan kita, mimpi tentang hal apa? Yang nuansanya Alkitabiah, nuansanya pesan firman Tuhan, sesuatu yang baik. Maka saya mau sampaikan bahwa mimpi itu bicara tentang Allah datang kepada manusia. Pada malam itu Allah datang kepada Laban dalam suatu mimpi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Allah datang juga tidak hanya lewat apa Saudara? Lewat perjumpaan secara khusus kita melihat penglihatan, tapi juga lewat mimpi Allah bisa ketemu dengan Laban. Laban, jangan sekali-kali engkau mengganggu orang yang kukasihi. Begitulah kalau boleh kita terjemahkan secara gampang. Jangan coba-coba ganggu ya Yakub. Sebab Laban ini Saudara adalah mertua yang suka menipu daripada Yakub Saudara. Mulai dari apa? Ketika dia ingin menikahi ya Rahel, Laban tukar dengan kakaknya Lea. Demikian seterusnya. Begitu juga dengan ternak dan seterusnya. Jadi suka dibohongi Saudara. Dan kali terakhir Tuhan datang menegur Laban lewat mimpi. Cara Tuhan berkomunikasi. Jangan ganggu Yakub. Maka sejak itu Laban tidak lagi berani mengganggu Yakub. Dan saudaraku yang terkasih, yang ketiga, next. Kita lihat bahwa mimpi itu bicara tentang merupakan gambaran yang akan datang. Walau tidak semua kecuali diilhamkan roh. Artinya gini Saudara, bahwa mimpi itu adalah gambaran. Kayak ibarat kalau kita pakai drone Saudara. Saudara tahu drone kan? Ya, terbang pakai kamera, lalu kita pergikan dia jauh 9 km begitu. Kita sudah lihat di sana itu seperti apa pemetaannya, demikianlah. Jadi Tuhan itu lewat mimpi dia berikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi di sana. Saudara, saya pernah bermimpi pertama kali datang ke Papua, itu saya bermimpi tentang Tuhan bawa bagaimana saya naik
L200 pergi ke arah kilo sana sampai ke Kabupaten Sorong. Saya lihat Kabupaten Sorongnya saudara, ya kantor bupati sebelah kanan, saya lihat semua. Kemudian Tuhan bawa saya lurus ke arah Maibrat, lalu ada persimpangan cabang 2 jalan. Kalau ke kanan itu Sorong Selatan, kalau ke kiri itu Maibrat. Lalu Tuhan katakan naik terus dengan L200 ke sebelah kiri. Lalu saya melihat kampung di situ saudara, kampung Ayamaru sebelah kiri itu rata sekali, ada lapangan bola. Lalu saudara saya melihat lagi ada danau Ayamaru sebelah kiri, sebelah kanan rumah-rumah. Ya kemudian lurus lagi sampai ke arah bandara sana saudara, bandaranya ada di atas sebelah sana, bagian depan. Itu penglihatan. Saya dulu baru datang, tidak punya kendaraan juga saudara. Tapi sampai waktunya saya pergi diundang pelayanan. Saya melewati Kabupaten Sorong, saya lihat heran-heran. Ini pernah saya mimpi, Tuhan ajak saya pakai drone. Drone sorga. Untuk melihat dulu bagaimana perjalanan. Ternyata betul juga ada 2 cabang. Kalau ke kanan saya tanya kemana supir. Supir bilang itu Sorsel. Kalau ke kiri kita ke kiri Pak Pendeta. Wah sampai di Ayamaru saya lihat semua mirip seperti Ayamaru. Wow, saya bilang luar biasa Tuhan menunjukkan lewat mimpi. Sebelum saya pergi ke Manokwari, saya juga mimpi, saudara. Jadi saya mimpi, saya turun dari pelabuhan, ya arah pelabuhan itu, lalu saya ikuti ke arah kiri lurus, saudara. Penglihatan itu, saya belum pernah ke Manokwari, tapi saya penglihatan itu saya lihat ada pasar di situ. Kemudian lurus sampai mentok, saya lihat angkatan laut, ya. Ada tempat tentara begitu ya. Terus tikung lagi sedikit, memutar huruf O, lalu saya putar tembus dan saya lihat saudara ada kantor bupati di situ. Wow saudara, ketika saya ke Manokwari, ya waktu itu ada acara pernikahan dari jemaat Tuhan, yaitu keluarga Nixon, Isir dan Onaik. Nah kita pertama kali datang, saya lihat Manokwari dan kali itu sudah saya heran-heran. Tuhan sudah bawa saya drone untuk lihat dari atas saudara seperti apa kota Manokwari. Dan saudaraku yang terkasih, itu indahnya bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia menampakkan segala sesuatu yang luar biasa. Ya. Satu kali saudara saya ke Jakarta, sebelumnya saya bermimpi ada di satu tempat pusat Jakarta dan ada sebuah tangga turun ke bawah dan di bawahnya itu ada kereta api bawah tanah. Pas satu kali saya ke sana dan lihat, wow, saya bilang, ini yang saya mimpi waktu itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus luar biasa. Satu kali lagi Tuhan bawa saya ke kota Bogor, ya. Waktu itu ada rencana Rakernas, tapi sebelumnya saya sudah bermimpi. Daerah itu sudah sebelah kiri itu ada teras-terasnya dan semua tempat acara itu saya sudah mimpi, saya sudah ke sana, saudara. Waktu datang itu saya heran-heran, kenapa bisa mimpi ini persis dengan apa yang saya datangi, saudara. Jadi luar biasanya, makanya saya sebut judul hari ini The Power of Dream. Tuhan membawa kita untuk melihat segala sesuatu yang ajaib, saudara. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Oke, next. Ada perbedaan antara mimpi dan memimpikan. Sekali lagi saya mau sampaikan, ada perbedaan antara mimpi dan memimpikan. Jika mimpi itu tentang hal di atas, saudara, yang kita sudah baca tadi ya. Bahwa mimpi itu tentang Tuhan berkomunikasi, Tuhan menyampaikan, Tuhan berbicara, Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan menampilkan segala sesuatu, mimpi adalah gambaran yang akan datang. Nah, tetapi ada perbedaan antara mimpi dan memimpikan. Kalau memimpikan apa? Jadi memimpikan itu bicara tentang sesuatu yang diharapkan tentang yang akan datang. Jadi beda dong saudara. Jadi beda ya. Kalau mimpi itu artinya kita tidur, kita tidak sadar. Lalu kita dapat penglihatan mimpi di waktu kita tidak sadar. Selain itu saudara, ada juga istilah Indonesia berkata memimpikan. Jadi beda saudara, kalau memimpikan itu artinya mengharapkan sesuatu, menghayal begitu ya. Bercita-cita, memimpikan, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Kita bukan memimpikan sesuatu.
Nah, nanti temanya beda. Nanti kita akan bahas lagi tentang the power of iman, ya kan, pengharapan dan seterusnya. Kita akan bahas itu saudara di kemudian hari. Dan mari kita akan lihat saudara, selanjutnya next. Kita akan baca ini saudara. Tujuan mimpi apa? Atau mengapa ada mimpi gitu. Tuhan tuh pasti ada tujuan dong, kasih kita mimpi, kasih kita penglihatan tuh ada tujuannya. Mari kita saudara kita baca sama-sama tujuan Tuhan mengenai mimpi dalam kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tujuan Tuhan atas kehidupan kita saudara yaitu kita baca pada Ayub pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada pesan firman Tuhan yang luar biasa tentang mimpi. Ya, kita buka sama-sama Ayub 33 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah ini saudara, jadi minimal next ada 5 hal mengapa Tuhan kasih mimpi buat kita. Yang pertama, karena manusia tidak mau dengar firman kata Tuhan. Dia sudah bicara firman. Lewat apa? Lewat dia waktu doa pagi buka ayat firman Tuhan, tapi dia tidak mau buka ayat itu. Dia lihat, bukan ayat ini untuk saya. Dia balik lagi tempat lain. Manusia tidak mau dengar firman. Mungkin dia mendengarkan pesan Tuhan lewat khotbah-khotbah hari Minggu, tapi dia tidak mau dengar. Itu bukan untuk saya, itu buat orang lain. Nah, begitu saudara ya. Gara-gara manusia ini tidak mau lagi dengar firman Tuhan, kata Alkitab, ya, Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Dalam mimpi dan penglihatan di waktu malam, bila orang tidur nyenyak, lalu Tuhan bicara lewat mimpi, saudara. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan kasih mimpi? Karena Tuhan sudah bicara lewat khotbah, lewat firman, lewat apapun. Orang tersebut tidak mau dengar, maka solusi yang diambil sorga adalah mimpi. Itu yang pertama. Lalu mengapa Tuhan kasih mimpi buat kita? Mimpi itu saudara artinya berisi tentang teguran-teguran. Yang tadinya lewat khotbah tidak bisa, lewat perenungan pribadi tidak bisa dengar, maka Tuhan kasih mimpi. Karena mimpi itu berisi teguran-teguran tentang kehendak Tuhan. Seperti siapa? Nebukadnezar. Ya, dia bermimpi. Dia melihat patung yang besar dan seterusnya. Jadi saudara, mimpi itu seperti Firaun. Lihat lembu gemuk, lalu lembu kurus. Itu semua mimpi. Dan mimpi itu tujuannya Tuhan berbicara agar pesannya yang tadi tidak bisa didengarkan manusia akan didengarkan lewat mimpi. Karena Tuhan bicara pribadi bagi yang menerima mimpi. Jadi yang kedua berisi teguran-teguran. Yang ketiga apa? Mimpi itu bertujuan menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatannya. Jadi ada banyak perbuatan manusia, saudara. Kalau Tuhan kasih mimpi buat saudara, buat saya, Dia mau supaya kita jangan tersesat, supaya jangan kita ikut dengan maunya kita. Jadi mimpi itu tujuannya menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatan yang sesat, yang salah. Jadi lewat mimpi Tuhan kasih petunjuk, saudara, supaya Dia halangi jangan kita pergi. Alkitab katakan, ya, Paulus di kala penginjilan kala itu, dia ingin pergi ke Asia kecil. Namun Tuhan melarang dia lewat mimpi, jangan pergi ke Asia kecil, melainkan pergilah ke Makedonia. Lalu dia melihat orang-orang Makedonia melambai-lambai tangan. Dari situlah
Paulus dan Silas mulai berpikir bahwa Tuhan menghendaki mereka pergi ke Makedonia dan tidak pergi ke Asia Kecil. Jadi artinya saudara, mimpi menghalangi langkah kita untuk tidak ke tempat yang dituju. Tuhan bilang putar haluan. Karena diperingatkan lewat mimpi, orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Mimpi mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Mimpi tidak membawa kita kepada lubang kebinasaan, jurang kebinasaan, melainkan Tuhan bawa kita kepada jalan keselamatan, saudara, lewat mimpi. Ya. Kemudian yang keempat, mimpi dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, Ayub 34 ayat 14 hingga 18, mimpi itu melenyapkan kesombongan orang. Tuhan bilang untuk melenyapkan kesombongan. Jadi Tuhan kasih mimpi supaya kita tidak boleh sombong. Amin, saudara. Kita hanya debu tanah. Kita ini adalah manusia yang tidak berarti, saudara. Tetapi kalau kita dipercaya Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi kalau kita masih dapat mimpi, kita nggak bisa sombong, saudara. Amin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mimpi itu untuk menahan nyawa dari liang kubur. Jadi saudara, ternyata mimpi itu menahan untuk tidak binasa, saudara. Satu hari kelak terjadi bahwa Firaun mengambil Abraham punya istri dan ingin tidur bersama-sama dengan Sarah, saudara. Karena Abraham bilang itu dia punya adik, ya kan? Jadi tidak salah juga si Firaun ambil jadi istri. Ketika malam itu dia bermimpi gelisah sekali. Lalu Tuhan berkata, ketahuilah, jangan sekali-kali kau sentuh wanita itu, sebab itu adalah istri daripada Abraham. Wah, dia kaget, dia bangun. Dia marah kepada Abraham. Bagaimana mungkin engkau kasih kau punya adik, bilang kau punya adik. Ini ternyata kau punya istri, dikasih kembali, saudara. Ya, jadi artinya mimpi itu menghalangi kita untuk kita mengalami kebinasaan. Abimelek juga demikian, ketika dia lihat Sarah, Abraham takut jangan sampai nanti dia dibunuh karena engkau Sarah terlalu cantik, padahal sudah usia 70 tahun. Lalu firman Tuhan, ya, dikatakan pada ayat itu, Abimelek ketika bersama dengan Sarah, dia bermimpi lagi bahwa Abimelek, Tuhan bilang, jangan kau sentuh, sebab itulah istri Abraham. Dia kasih kembali lagi, saudara. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mimpi menghalangi seseorang daripada maut, daripada liang kubur, saudara. Supaya kita tidak binasa. Tuhan menghalangi kita dari tombak lembing, kata firman Tuhan. Jadi mimpi menghalangi kita daripada kematian, kegagalan, kehancuran, dan kebinasaan. Oke, next. Apa saja the power of dream? Apa saja kekuatan mimpi? Saudara bisa lihat yang pertama, karena mimpi Firaun menjadikan Yusuf Perdana Menteri. Luar biasa, saudara. Dalam sepanjang sejarah Firaun dari generasi ke generasi di Mesir, tidak pernah ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa orang dari luar, orang budak bisa jadi Firaun kedua. Tapi karena mimpi itu begitu hebat, karena mimpi itu begitu berkuasa, mimpi itu mengubah segala aturan yang di Mesir ada. Segala aturan Mesir itu dihancurkan, dipatahkan dengan kekuatan mimpi Firaun. Firaun bilang, tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan kita dari kekeringan dan kelaparan yang hebat 7 tahun ini, kalau bukan Yusuf. Karena mimpi mengubah aturan pemerintahan, sehingga yang tidak mungkin, yang tidak ada tertulis aturan, Yusuf jadi Perdana Menteri. Hebat, saudara. Itu yang saya sebut the power of dream. Kuasa daripada mimpi, kekuatan daripada mimpi, punya hal yang luar biasa. Yang kedua, karena mimpi, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan Nebukadnezar. Tadinya cuma budak, buangan, orang-orang buangan yang tidak mungkin jadi pemimpin di tanah Babel. Tapi karena mimpi,
datang kepada seorang yang bernama Raja Nebukadnezar. Maka Raja Nebukadnezar itu lihat tidak ada yang bisa menandingi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dipercayakan jadi menteri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, the power of dream sangat berkuasa. Aturan-aturan dunia ini tidak akan bisa menghalangi kekuatan daripada mimpi Tuhan. Tuhan bisa angkat yang mustahil jadi mungkin, saudara. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itulah kuasa daripada mimpi, saudara. Yang ketiga, karena mimpi Firaun dan Abimelek, maka Sarah dikembalikan kepada Abraham. Nah, ada cerita, saudara. Zaman dulu ini yang saya mau bilang, nih zaman dulu. Zaman dulu. Saudara pernah tahu cerita waktu Daud jatuh cinta dengan Batseba. Apa yang dibuat Daud? Dia bunuh Uria. Solusinya jelas kan? Untuk dapatkan perempuan cantik namanya Batseba, Daud bunuhlah si Uria. Seharusnya begitu kan, saudara? Karena mimpi, harusnya Abraham dibunuh supaya Sarah dapat dinikahi Abimelek dan juga Firaun. Karena dong dua semua sama-sama suka dengan si Sarah ini, saudara. 70 tahun tapi cantiknya luar biasa. Usia nenek-nenek tapi cantiknya luar biasa, saudara. Seharusnya kalau kita pakai ya komparasinya dengan Daud. Daud bunuh Uria demi dapat Batseba. Harusnya Firaun lebih berkuasa waktu itu daripada Abraham. Dia bisa bunuh Abraham untuk ambil istrinya. Abimelek bisa bunuh Abraham untuk ambil istrinya. Tapi Alkitab bilang karena mimpi Sarah dikembalikan kepada Abraham, Abraham tidak jadi dibunuh, saudara. Betapa luar biasa mimpi bisa ubah orang yang mau dibunuh jadi tidak dibunuh. Amin. Luar biasa, saudara. Mimpi mengubah jalan hidup orang. Mimpi mengubah segala perkara dalam dunia ini. Yang keempat, next.